Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, sungguh kami mengagung-agungkan besar anugerah-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, kami masih boleh menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa makan hari ini, Tuhan. Kami masih bisa melihat anak-anak kami bisa bersekolah. Tuhan, itu karena kasih setia-Mu. Tuhan, Kau masih memelihara bangsa ini. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, untuk setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang di rumah-rumah, yang sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaan. Tuhan, tutup bungkus setiap umat-Mu yang harus bekerja. Tuhan, jaga lindungi mereka. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, supaya setiap umat-Mu terus berjalan untuk tujuan-Mu, Tuhan Yesus, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Tuhan Yesus, celikkan mata rohani kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, supaya umat-Mu sungguh-sungguh belajar dan mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa biar pengenalan akan Tuhan turun kepada umat-Mu hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita masih sama-sama berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara terus berdoa dan terus jaga kesehatan, sebab sepertinya perjalanan ini masih cukup panjang, dan semua kita harus tetap benar-benar fit dalam mengerjakan apa yang Tuhan ingin rencanakan dalam hidup kita. Saudaraku, hari ini untuk beberapa waktu ke depan kita akan belajar satu perkara yang terus terang saya sendiri lama renungkan dan kadang membuat saya pribadi frustrasi terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup saya. Sepertinya sulit sekali untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, saudaraku, saya tuh bukan bicara tentang orang-orang yang ada di luar daripada lingkungan orang-orang percaya. Tapi bahkan untuk orang-orang percaya sekalipun, sepertinya sulit untuk betul-betul mengenal Tuhan kita. Saudaraku, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata begini, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan Allah. Saudaraku, ternyata pengenalan akan Tuhan itu sungguh-sungguh penting. Dan itu bisa memastikan bukan cuma sekedar saudara menggenapi tujuan Tuhan, tapi supaya saudara dan saya betul-betul kokoh dan tidak binasa. Saudaraku, banyak hal yang menjadi beban di dalam hati saya, dan saya ingin setelah saya lewati berjalan bersama dengan Tuhan, saya ingin bagikan ini secara gamblang. Dan saya berdoa supaya semoga ini menjadi sesuatu yang mudah untuk diikuti dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, seringkali satu perkara yang saudara dan saya perlu ingat, Tuhan itu adalah roh. Kalau Tuhan itu adalah sesuatu wujud yang nyata di depan kasat mata, maka lebih mudah sepertinya untuk mengenal Dia. Karena saudara bisa bercakap-cakap dengan Dia, saudara bisa minta pendapatnya, saudara bisa melihat raut mukanya, dan sebagainya. Saudaraku, tetapi ini kita berurusan dengan satu pribadi yang disebut Tuhan, yang adalah roh. Dan untuk mengenal Dia, itu gak gampang, saudaraku. Saya rasakan beberapa orang mungkin bisa mengalami sesuatu yang begitu intim dengan Tuhan. Ya, saya juga percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tetap bisa diajak bicara, saudaraku. Tapi pada kenyataannya, karena Dia adalah pribadi roh, maka kita nggak bisa seperti saya bicara dengan saudara dengan begini dan sebagainya. Saudaraku, ada sesuatu yang lama saya renungkan dan saya berjalan, dan itu membuat betul-betul belajar tentang kebenaran ini. Saudaraku, satu perkara yang saudara dan saya perlu ingat, hubungan yang baik, hubungan yang langgeng, yang kokoh, itu terjadi hanya apabila hubungan itu terjadi komunikasi dua arah. Saudaraku, kalau hubungan itu terjadi hanya sekedar komunikasi satu arah, maka monolog ini
tidak akan menghasilkan hubungan yang positif ataupun yang langgeng dan kokoh. Saudaraku, secara jujur, semua ritual-ritual yang kita lakukan, saudara berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu hubungan satu arah. Kita berkata-kata kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita nyatakan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu Tuhan itu mau bicara apa dengan saya? Kalau semua kita bisa seperti Musa, di mana Tuhan bicara muka dengan Musa, mungkin itu akan lebih mudah untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Atau seperti ke-12 murid, di mana Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka di dalam darah dan daging. Kita masih bisa lebih mudah mengenal Tuhan. Tapi di dalam keadaan seperti ini, apakah Tuhan less powerful, kurang begitu berkuasa dibanding Tuhan pada zaman Musa atau Tuhan pada zaman rasul-rasul? Saudaraku, saya percaya Tuhan yang sama itu juga betul-betul powerful, dan Dia ingin supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan benar. Nah, saudaraku, untuk beberapa waktu ke depan, saya harap saudara ikuti dengan teratur, sebab ini harus ditangkap secara totalitarian, ya, secara keseluruhan, baru kita betul-betul bisa menggrasp, bisa memahami pengenalan akan Tuhan dengan benar, ya. Nah, saudaraku, Tuhan yang adalah Roh ini, Dia sering kali bicara, bukan cuma sekedar Dia bicara melalui firman Tuhan, melalui apa yang kita baca di dalam Alkitab, tapi sering kali Tuhan itu juga bicara, bukan hanya melalui sesuatu yang audible. Dalam kehidupan saya, Tuhan bicara melalui segala cara, melalui mimpi, melalui perkataan firman Tuhan, melalui apa yang saya baca dari firman Tuhan, atau bahkan yang sering kali terjadi adalah melalui bisikan di dalam pikiran, suara hati yang muncul. Nah, saudaraku, ini yang akan menjadi fokus pembicaraan saya hari ini. Kalau Tuhan itu bicara lewat pikiran, melalui ide-ide yang Tuhan munculkan, melalui suara di dalam hati, betulkah itu suara Tuhan? Atau jangan-jangan itu suara saya sendiri? Atau bahkan mungkin ternyata itu suara iblis? Saudaraku, ini sering kali terjadi, bukan hanya untuk orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan di dalam hadirat Tuhan bisa secara simultaneous terjadi dua arah seperti ini. Dalam satu ketika Tuhan bicara sesuatu, tetapi dalam ketika yang baru saja lewat, iblis yang bicara. Contohnya ya di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Matius 16, ayat 15, 16, dan 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ini pertanyaan Yesus. Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku, Simon Petrus, satu kali Tuhan berkata kepada bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Tiba-tiba Simon Petrus yang begitu mudah untuk berbicara, dia katakan, "Oh, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudaraku, Yesus bukan cuma sekedar membenarkan perkataan Simon Petrus. Bahkan dia mengungkapkan satu rahasia. Dia katakan gini, "Simon, ide yang keluar di dalam pikiranmu, yang mengalir di dalam pikiranmu, yang terbesit di dalam hatimu, sehingga kau berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ide itu, pikiran itu berasal dari Bapa di surga. Bapa di surgalah yang membisikkan pikiran itu kepadamu." Saudaraku, kemudian kalau saudara lihat beberapa ayat setelah itu, Tuhan Yesus melarang untuk bicara kemana-mana. Kemudian berkata begini, ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Kemudian ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis,
Engkau adalah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba saudara bayangkan, dalam hari yang sama, beda beberapa menit saja, di hadapan Tuhan yang sama, dari mulut yang sama, orang yang barusan menerima ide dari Allah Bapa, menyatakan satu pernyataan pewahyuan tentang siapakah Yesus itu. Dalam waktu yang tidak lama setelah itu, Simon Petrus pun berkata begini, "Jangan sekali-kali itu terjadi. Engkau tidak akan dibunuh, engkau tidak akan disiksa. Itu dijauhkan daripadamu." Saudaraku, kemudian Yesus berkata, Simon, kali ini yang bicara kepadamu, pikiran yang terbesit di dalam pikiranmu, suara yang keluar dari isi hatimu, itu bukan suara dari Tuhan. Itu suara dari iblis. Enyahlah iblis. Coba saudara bayangkan, orang yang sama dalam waktu yang hanya berbeda sedikit saja, di hadapan Tuhan sekalipun, bisa sama-sama mendengar suara Tuhan, dan kemudian dia mendengar suara iblis. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jadi bisa saja hari ini, jam ini, detik ini, saya mendengar suara Tuhan. Kemudian beberapa menit setelah itu, saya mendengar suara iblis. Dan lebih parah lagi, saudaraku, saya ingin sampaikan. Coba saudara perhatikan apa yang Simon Petrus katakan. Yesus yang adalah Tuhannya, yang adalah Bapa rohaninya, yang adalah Gembala agungnya, berkata, aku akan dibunuh, aku akan disiksa, aku akan dihadapkan ke pengadilan agama, dan sebagainya. Simon Petrus berkata begini, enyahlah Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi dalam hidupmu. Biar Tuhan menghalaukan itu semuanya. Coba saudara bayangkan. Bukankah itu ide yang sebetulnya bijaksana, fair, dan bagus? Karena Petrus tidak menginginkan kecelakaan terjadi kepada Yesus. Seandainya saya bicara kepada jemaat atau kepada para pengerja, saudaraku, sebentar lagi saya akan dipukuli dan saya akan dibantai habis. Kemudian jemaat bersorak, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudaraku, ini ide gila, saudaraku. Kenapa saudara bertepuk tangan kalau saya mau dipukuli? Harusnya saudara berkata, oh jangan, berdoa supaya diselamatkan. Jangan sampai dipukuli. Itu ide yang bagus, saudaraku. Let me tell you, good idea may not be God idea. Ide yang bagus belum tentu itu idenya Tuhan. Petrus mempunyai ide yang bagus, ide yang bijaksana. Dia ingin menyelamatkan Tuhan dari kehancuran. Tetapi Tuhan berkata, yang ini, itu bukan dari Tuhan. Itu iblis yang membisikkan kepadamu. Jadi orang yang sama bisa menerima ide, pola pikir dari Tuhan, dan kemudian beberapa waktu kemudian, dia menerima pola pikir dari iblis. Nah saudaraku, kalau Simon Petrus bisa mengalami ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Ini yang membuat saya frustrasi, saudaraku. Ini yang membuat saya ketakutan dan sedikit kecewa. Karena apa? Karena bukannya saya tidak berdoa. Dalam setiap perkara, setiap keputusan bisnis, keputusan ini, itu saya berdoa. Tetapi seringkali saya salah mengambil keputusan. Yang saya pikir itu ide yang brilian, ide yang luar biasa. Ternyata itu bukan idenya Tuhan. Ternyata itu bukan dari Tuhan. Saya gak mengerti membedakannya. Saya terus mencari tahu. Firman Tuhan katakan di Yohanes 10, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka. Saudaraku, saya ingin mengenal suara Bapa. Kalau ada ide pikiran terbesit di dalam pikiran saya, kalau ada suara hati yang muncul tiba-tiba di dalam hati saya mau tahu. Kalau bisa ya, seperti orang telepon, gak usah nyebut, halo ini siapa. Dari suaranya saya bisa tahu, oh ini si A, oh ini si B. Kalau orang yang kenal. Tapi ini ide yang keluar di pikiran, suara hati yang muncul. Itu bisa digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh iblis, atau cuma sekedar kedagingan saya sendiri yang muncul. Nah saya ingin tahu, saya ingin belajar. Betul-betul saya selidiki Tuhan, beri saya tahu. Dan kalau saya tahu, saya mau kasih tahu, saya mau ajarkan kepada jemaat. Supaya jemaat juga betul-betul belajar dan jangan kecewa. Jangan sampai dihancurkan seperti ini. Dulu saya berpikir, untuk bisa mengetahui, harusnya saya punya hikmat. Bukankah hikmat itu datangnya dari Tuhan? Kalau saya punya hikmat, pasti hikmat itu adalah spirit of discerning spirit.
roh membedakan. Jadi saya tahu ini suara Tuhan atau ini suara iblis atau ini suara daging, suara saya sendiri. Saudaraku, waktu saya mulai memikirkan bahwa itu adalah jawabannya, kemudian saya mulai merenungkan, kenapa orang paling berhikmat di muka bumi, yaitu Salomo, pada akhir hidupnya, Salomo kurang hikmat apa? Pada akhir hidupnya, dia hancur-hancuran. Dia bukan hanya menyembah berhala-berhala, tetapi dia mulai jatuh di dalam kehancuran. Sampai ketika setelah Salomo mati, orang yang paling kaya di muka bumi, setelah itu gak pernah ada orang yang lebih kaya lagi. Pada zaman Salomo, emas itu gak ada harganya, perak itu gak ada harganya, karena begitu berlimpah ruah. Tetapi pada masa tuanya, Salomo harus menerapkan pajak yang begitu tingginya. Sampai setelah dia mati, rakyat berani bicara kepada anaknya Rehabeam. Dia katakan, ringankan beban kami. Bapakmu menerapkan pajak yang begitu berat, sampai kami kecekik untuk bisa bayar pajak. Rehabeam akhirnya menolak itu semua, dan sejak waktu itu, kerajaan Israel terpecah. Rehabeam memimpin kerajaan Yehuda dengan satu suku, yaitu suku Benyamin, dan 10 suku memisahkan diri membentuk satu kerajaan Israel. Itulah awal pertama Israel terbelah dua. Saudaraku, kenapa Salomo harus jatuh dalam keadaan orang yang sangat berhikmat, luar biasa hikmatnya? Kalau hikmat adalah jawabannya, kenapa dia hancur? Kenapa dia gak bisa membedakan? Nah, saudaraku, hari ini saya harap saudara bisa ikuti perlahan-lahan dengan kebenaran ini. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan lihat dan kita akan renungkan. Jadi kembali lagi saudara harus melihat dan menerima kebenaran ini secara keseluruhan. Saya akan gamblangkan seperti checklist gitu ya. Kalau seorang pilot dan co-pilot mau menerbangkan pesawat, pilot bertanya gini, coba cek ini, udah siap? Cek ini, siap. Semua dia harus lakukan. Sampai 100% selesai, baru dianggap ini bulletproof. Beranggap ini siap untuk diterbangkan. Karena semua checklist itu sekalipun dia udah lakukan 100 kali, ribuan kali, dia harus tetap melakukan checklist ini. Terus menerus. Dan ini disiplin yang membuat dia aman. Nah, saudaraku, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Punyakah saudara checklist? Saudaraku, saya mau belajar untuk hidup dengan seperti ini. Nah, makanya saya harapkan saudara betul-betul ikuti satu persatu. Kalau toh sampai harus saudara skip ada beberapa session, saudara bisa ikuti melalui nantinya multimedia akan masukkan ini di dalam archive kita di YouTube GBI Junction, dan saudara bisa ikuti terus secara teratur supaya betul-betul checklist ini menjadi sesuatu yang lengkap bagi kita, ya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dulu. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Good News Bible berkata begini, what you think is the right road may lead to death. Yang kau pikir jalan yang benar bisa menuntun kepada kematian. Saudaraku, coba bayangkan sebentar. Jalan yang saya pikir benar ternyata bisa menuntun kepada kematian. Ada satu orang wanita, saya nggak sebut dari negara mana dan namanya siapa. Wanita ini ditinggalkan oleh suaminya, usia masih 17 tahun. Punya satu anak kecil umur 2 tahun. Dalam keadaan berat tekanan karena ditinggalkan suaminya, punya anak kecil, dan sekarang dia harus bekerja. Dia berdoa dan kemudian dia dapat pekerjaan. Pekerjaan sebagai pembantu gitu ya, office girl di dalam satu perusahaan. Dia bersihin kantor itu, dia siapkan minuman dan sebagainya. Dan di kantor di mana dia bekerja, dia boleh tinggal di satu ruang di belakang bersama anaknya. Sehingga itu menjadi satu jawaban yang luar biasa buat dia. Dia dapat tinggal di situ, dan dia dapat pekerjaan, dia dapat upah dari pekerjaannya. Saudaraku, beberapa tahun dia mengerjakan itu dengan upah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membiayai hidupnya. Dia berdoa terus, mengucap syukur. Satu kali, ada satu orang karyawan yang menawarkan satu pekerjaan. Kamu setelah selesai bekerja,
bisa nggak kamu coba tolong antar seperti kurir, antar barang-barang? Oh ya, karena sore selesai semuanya, saya bisa atur seperti itu. Dia mulai dikasih satu paket, tolong antar ke sini, ketemu dengan satu orang diserahkan. Besok malam begitu lagi, antar ke sini, semua ongkos dibayar dan bahkan diberi tambahan upah. Lalu orang ini berkata kepada wanita ini, dia katakan gini, kamu mau nggak tinggalkan pekerjaanmu, bekerja untuk saya full time, saya bayar 3 kali lipat daripada gaji kamu. Kamu antar-antar, dan setiap kali kamu antar, saya tambahkan tips. Saudaraku, ini satu terobosan buat dia. Sesuatu yang lama dia harap-harapkan supaya dia bisa keluar, mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi dia berkata, lalu bagaimana dengan tempat tinggal saya? Oh, udah gampang, nanti kita sewakan tempat, kamu tinggal di sana. Dia lakukan itu. Sekarang tiba-tiba hidupnya berubah. Pekerjaannya hanya sekedar mengantar sebagai kurir. Ini paket udah siap, kamu antar ke sana. Ini paket siap, antar ke sana. Dan mulai dia banyak bisa mengumpulkan duit. 1 bulan, 2 bulan, wah luar biasa. Ini pekerjaan seperti terobosan yang Tuhan berikan. Lalu bosnya berkata begini, sekarang saya tawarkan satu lagi. Kamu berani gak keluar kota? Semua ongkos dibayar. Gajinya ditambah lagi. Setiap kali pergi ditambah tips yang lebih besar lagi. Terobosan makin lebih baik lagi, saudaraku. Perjalanannya seperti firman Tuhan katakan, terus naik dan tidak pernah turun. Dia lakukan beberapa bulan. Bosnya berkata, bisnis saya makin besar. Saya perlu orang yang bisa dipercaya untuk mengantar barang-barang ini ke luar negeri. Bersediakah kamu mengantar barang ini ke Singapura? Berangkat 1 hari, menginap 1 malam, kemudian balik. Gaji saya tambah lebih lagi. Semua ongkos dibayarin. Coba saudaraku, dia berdoa, dia berkata ini jawaban dari Tuhan. Saudaraku, pada perjalanan pertama, dia berangkat ke Singapura. Begitu sampai di airport, terdeteksi bahwa barang yang dia bawa adalah narkoba. Langsung ditangkap oleh polisi, diinterogasi begini, begitu dan sebagainya. Dia katakan, saya nggak tahu ini barang apa. Saya hanya disuruh mengantar. Kepada siapa kamu harus antar? Kepada si ini, si itu. Itu adalah bandar narkoba di Singapura. Dicari, nggak ada orangnya. Tapi saya harus antar ke sini. Wah, itu kamu nggak buat-buat cerita. Siapa yang nyuruh kamu? Oh, si itu, bos saya. Mereka pergi ke negaranya dicari, nggak ada orang itu. Saudaraku, karena hukum adalah hukum di Singapura, wanita ini dieksekusi hukuman mati. Ada jalan yang engkau pikir itu baik, tanpa disadari ujungnya menuju kepada maut. How do you know? Bagaimana saudara tahu bahwa ini adalah terobosan yang Tuhan berikan? Bahwa ini betul-betul jalan yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan sekedar apa yang iblis tawarkan. Dengan satu iming-iming, berbulan-bulan wanita ini kerjakan dengan keuntungan besar. Sekarang anaknya tidak punya papa, tidak punya mama, terkatung-katung. Karena apa? Salah mendeteksi. Saya pikir ini ide dari Tuhan. Bukankah saya berdoa? Bukankah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Wanita ini gak melakukan sesuatu yang salah. Dan saudaraku, saya ingin sampaikan, itu yang saya takutkan. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun kau berjalan di jalan yang seakan-akan itu kelihatannya benar, tetapi bisa menuntun kepada kehancuran, kepada maut. Saudaraku, hari ini saya rindu betul-betul setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengar betul-betul, perhatikan, dan buat checklist di dalam hidupmu. Checklist ini akan menjaga supaya saudara berjalan di dalam rencana Tuhan. Sekalipun kau tidak mendengar secara audible suara Tuhan, tapi checklist ini akan memastikan saudara aman di jalannya Tuhan. Inilah pengenalan akan Tuhan yang saya rindu pelan-pelan. Ya, kita akan melihat kebenaran ini. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. The Living Bible berkata begini, don't believe everything you hear.
just because someone say it is the message from God. Test it first to see if it really is. Jangan percaya kepada semua pesan, sekalipun dikatakan itu adalah pesan dari Tuhan. Uji dulu untuk membuktikan apa betul itu pesan dari Tuhan. Ngujinya bagaimana? Apakah ditambah air raksa ataukah ditambah begini begitu? Bagaimana cara mengujinya? Inilah yang akan kita lihat beberapa waktu ke depan. Ya. Dari beberapa hal ini, saudaraku, saya rindu supaya saudara betul-betul perhatikan. Ya, ujian yang pertama, dan selalu harus lulus ujian ini. Setiap suara, setiap pola pikir, suara hati, terbesit ide-ide apapun, ujian yang pertama, checklist yang pertama, bandingkan dengan firman Tuhan. Apakah itu selaras, sesuai dengan firman Tuhan? Untuk itu, saudara harus mengenal firman Tuhan. Saudaraku, kalau itu tidak sesuai, tidak selaras dengan firman Tuhan, saudara bisa pastikan bahwa itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Ya. Lukas 21 ayat 33 berkata gini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Saudaraku, firman Tuhan itu menjadi patokan, menjadi dasar. Semua suara ide, pikiran, perasaan, suara hati yang saudara terima dari hari ke hari, semua perkara yang saudara harus lakukan, bandingkan, bayangkan, dan tabrakan dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, lulus ujian yang pertama. Saudaraku, saya lewati hal ini berkali-kali. Ketika saya menjadi anak sekolahan, ada waktu di mana saya betul-betul susah, gak punya uang, sama sekali gak punya uang. Dan saya harus dideportasi kalau saya tidak mampu meneruskan sekolah atau menunjukkan saya punya duit. Saudaraku, pada waktu itu ada beberapa teman-teman yang memberikan ide-ide. Nah, saya mungkin belum pernah semua cerita ini. Ada ide yang berkata begini, kamu kalau mau gampang, kamu lakukan seperti yang tadi. Antarkan barang-barang. Salah satunya adalah marihuana. Saya pernah ditawarkan seperti, kamu antarkan ke sini, antarkan ke situ. That's it. Kamu bisa kuliah dan gak usah kerja keras. Cuma sekedar mengantarkan barang-barang ini. Kamu gak perlu tahu itu marihuana. Terima, antarkan ke sana. Jangan banyak bicara, jangan banyak tanya. That's it. Saudaraku, tawaran itu sebagai anak muda, dalam keadaan terdesak seperti itu sesuatu yang sepertinya terobosan. Bagaimana saya bisa, saya tergoda terus terang, saudaraku. Saya pikir, karena saya gak punya kesempatan lain. Pada waktu saya mulai tergoda, saya belajar satu kebenaran ini. Bandingkan dengan firman Tuhan. Ya. Amsal 20 ayat yang ke-7 berkata begini, the just who walk in his integrity, his children are blessed. Orang jujur yang berjalan dengan integritasnya, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Saudaraku, saya memilih pada waktu itu, enggak lah, karena ini tidak berjalan dengan integritas saya. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya enggak lakukan. Kemudian ada ide lagi, orang Indonesia kenal baik, saudaraku. Dia bilang gini, saya udah mau pulang sebentar lagi. Saya punya mobil yang sangat bagus, fully insured. Dia bilang, begini, caranya gampang. Dengan mobil butut yang saya punya, dia bilang yang kamu punya, kamu pura-pura tabrakan ke saya. Dan kemudian kamu lari. Saya akan klaim ke asuransi. Oh, saya korban tabrak lari. Mobil saya hancur, tangan saya kecetit, saya gak bisa kerja dan sebagainya. Dapat saya duit dari asuransi. Potong untuk perbaikan mobil, selebihnya kita bagi dua. Suruh, good idea. Gampang. Saya pura-pura ngantuk, saya tabrakan, jebret, terus saya lari. Tapi saya bayangin lagi, Tuhan, ini sesuai gak dengan firman Tuhan? The just who walk in his integrity, his children are blessed after him. Kalau saudara mau berjalan dengan integritasmu, saudaraku, orang yang menawarkan pekerjaan itu ke saya, dia pulang, sebelum dia pulang, dia habiskan uang, dia kores uang dari semua kredit cardnya, dan dia tinggal lari,
tinggalkan Amerika. Sampai hari ini dia nggak bisa masuk ke Amerika. Anak-anaknya kadang-kadang dia minta tolong sama saya. Anak-anak saya bisa kuliah. Saudaraku, saya berkata, Tuhan, kalau hari itu saya lakukan dengan ide-ide yang kelihatannya bagus, mungkin saya hancur. Mungkin hari itu saya mendapatkan berkat banyak. Tapi bagaimana 20-30 tahun setelah itu? Firman Tuhan itu benar dan amin. The just who walk in his integrity, his children are blessed. Kalau saudara hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan hanya engkau diberkati, anak cucumu akan diberkati. Saudaraku, checklist yang pertama, belajar selalu kembali kepada firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, itu suara Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, gak usah panjang lebar, itu pasti bukan Tuhan. Sekalipun itu sounds good, kedengarannya bagus, it could be even a better idea, good idea. Ingat satu hal hari ini, good idea may not be God's idea. Ide yang bagus belum tentu itu idenya Tuhan. Saudaraku, dari waktu ke waktu, sesuatu yang benar, firman Tuhan, itu benar dahulu, benar masa lampau, dan benar sampai sekarang. Sekalipun saudara dan saya nggak mengerti, sekalipun saudara dan saya nggak percaya sekalipun, kebenaran itu tetap benar. Saudaraku, satu contoh. Ribuan tahun yang lalu, manusia percaya bahwa dunia ini flat, bumi ini datar, dan bumi ini duduk di atas satu penopang. Ya, beberapa agama bahkan mengatakan, oh bumi itu ditopang oleh kura-kura. Mungkin sudah pernah dengar. Ada yang bilang bumi itu ditopang oleh satu ekor gajah. Filosofi Tiongkok berkata bumi itu ditopang seperti satu ular naga dan sebagainya. Bumi itu flat dan ditopang oleh sesuatu. Saudaraku, baru pada abad ke-6, seorang filosofi dari Yunani bernama Pythagoras. Ya, dia mengeluarkan pola-pola pikir tentang teori Pythagoras dan sebagainya. Salah satu daripada filosofi yang dia sampaikan itu menggambarkan atau menerangkan tentang bulatnya bumi, the spherical earth disebut di dalam filosofinya Pythagoras. Saudaraku, itu abad ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-8 sebelum Masehi, pada waktu Yesaya meninggal, sebelum Yesaya meninggal, Yesaya menuliskan firman Tuhan ini di Yesaya 40 ayat yang ke-22. Dia Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentengkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. 2 abad sebelum Yesaya mati, firman Tuhan sudah menyatakan bumi itu bulat. Bertahun-tahun manusia berpikir bumi itu flat. Baru pada abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras berpikir mungkin bumi itu benar-benar bulat. 2 abad sebelumnya, Yesaya sudah menubuatkan hal itu. Lalu kemudian bumi itu kalau bulat, siapa yang menopang? Manusia, filosofer, agama, menerangkan dengan berbagai macam teori. Ayub yang hidup bahkan sebelum Abraham berkata begini, Ayub 26 ayat yang ke-7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantung bumi di dalam kehampaan. Ternyata Tuhan melalui firman-Nya sudah menyatakan apa kebenaran. Saudara dan saya mungkin gak mengerti. Saudara dan saya mungkin bahkan gak percaya. That's okay. The truth is the truth. Kebenaran tetap kebenaran. Itulah sebabnya kalau saudara mau tahu betul bahwa ide, pikiran, apa yang saya dengar, apa yang saya terima, apa yang terbesit di dalam pikiran saya, itu berasal dari Tuhan atau tidak? Bandingkan dengan firman Tuhan. Selalu bandingkan dengan firman Tuhan. Kalau itu selaras dengan firman Tuhan, saudara bisa pastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu checklist pertama. Ya, saya akan berhenti sampai di sini dan saya berdoa terus. Saya dorong setiap saudara, perhatikan terus. Makanya setiap jemaat harus baca firman Tuhan, supaya saudara tahu apa yang benar. Saudaraku, di masa-masa yang lalu, cara orang dilatih untuk
memahami atau mengenali uang palsu, itu caranya bukan diberikan teori, tapi selama beberapa waktu lamanya, dia itu hidup bersama dengan uang yang asli. Coba lihat, dicium, dipegang, dijilat, diraba-raba, semua uang yang asli. Setiap hari, pagi, siang, sore, terus berhubungan dengan uang yang asli. Dilihat warnanya, dilihat bentuknya, dilihat baunya, dilihat rasa di tangannya setiap kali. Kemudian mereka akan mengalami satu tes. Mereka berdiri di hadapan satu conveyor, dan conveyor itu jalan pelan-pelan. Ada beberapa uang yang ditaruh di situ. Dari waktu ke waktu, pengujinya menyelipkan uang palsu. Mereka lihat, ini, loh kok ini kayaknya agak beda ya, dipegang-pegang kok rasanya beda disisihkan. Yang ini kelihatannya sama, yang ini kok agak beda warnanya dan semua disisihkan. Saudaraku, 99% mereka mengenali uang palsu karena mereka tiap hari bergaul dengan uang yang asli. Kalau saudara mau tahu itu suara Tuhan atau bukan, tiap hari bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara mengenal firman Tuhan, saudara akan tahu, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal suara dombaku. Saudaraku, ini checklist yang pertama. Bukan satu-satunya, but this is one of them. Dan ini yang paling penting saya ingin sampaikan. Nanti di waktu-waktu berikutnya kita akan melihat checklist yang berikutnya. Nah, kalau saudara gunakan ini secara keseluruhan sebagai checklist di dalam hidupmu. Apakah ide yang saya pikirkan, suara yang ada di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, itu berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau ini memenuhi semua checklist itu, you are safe, saudara aman. Tapi kalau tidak, saudara bisa pastikan itu bukan dari Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, Tuhan, supaya kami betul-betul mengerti, memahami rencana Tuhan, supaya hidup umat-Mu tidak sia-sia, dan setiap pribadi menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidupnya, dan mereka menjadi pribadi yang luar biasa, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap pribadi masing-masing anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.